Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Jadi, seperti yang saya sampaikan minggu lalu, bahwa minggu ini saya harus deliver dalam bentuk asinkronus atau recording. Jadi, saya izin melanjutkan materi. Jadi, materi untuk minggu ini adalah double exponential smoothing, atau yang biasa disebut dengan Holt method. Jadi, teman-teman minggu lalu sudah belajar mengenai single exponential smoothing, di mana kita menggunakan satu parameter ya, yaitu parameter alpha. Untuk di metode kali ini, yaitu double exponential smoothing, kita menggunakan dua parameter, yaitu parameter alpha dan juga parameter beta. Nah, sebenarnya apa tujuannya untuk menambah satu parameter lagi gitu ya? Nah, di metode kemarin kita sudah tahu bahwa metode moving average itu terlambat untuk menebak pergerakan data, gitu ya. Jadi ketika kita nebak datanya turun di minggu ini, ternyata datanya naik. Meanwhile, ketika datanya turun, malah tebakan kita naik. Gitu. Jadi jelas moving average tidak bisa untuk menebak adanya trend, ya. Kemudian kemarin kita juga belajar single exponential smoothing, di mana kita menggunakan parameter alpha, gitu ya. Kemudian di data yang berikutnya kita menggunakan satu minus alpha. Jadi kita menggunakan satu parameter sebenarnya. Ya, tapi dalam formulasi ada dua variabel gitu ya sebenarnya, alpha dan juga satu minus alpha. Sehingga ada dua koefisien di situ. Misal kita menggunakan alfanya 0,4 gitu ya. Itu adalah koefisien pertama, sehingga koefisien kedua menggunakan satu minus alpha. Sebenarnya ada dua koefisien, tapi kita menggunakan satu indikator. Nah, ketika kita menggunakan metode tersebut, gitu ya, ternyata semakin besar alfa, pergerakannya semakin progresif, gitu ya, chartnya semakin progresif. Nah, tapi pertanyaannya berikutnya adalah apakah dengan variabel tersebut, gitu ya, kita sudah secara baik, gitu ya, menggunakan atau mengakomodir adanya tren. Gitu ya. Nah, double exponential smoothing ini dikhususkan gitu ya untuk kita bisa mengakomodir tren dengan baik. Nah, nanti kita juga akan belajar gimana sih evaluasinya gitu ya, atau sudah seberapa baikkah kita menggunakan um, metode ini gitu ya, baik baik variabelnya, apakah kita sudah dengan baik, jika belum berapa besar ketidakakuratannya gitu ya, nanti kita juga akan belajar. Nah, kita masuk ke double exponential smoothing. Jadi di sini ada contoh ya, ada contoh. What happens when there is a definite trend? Gimana ketika seandainya data itu punya kecenderungan tren gitu ya. Tren itu kan ada dua, bisa naik, tren naik atau tren turun gitu ya. Biasanya hal itu ditunjukkan dengan, nah kalau teman-teman lihat yang chart warna merah, itu kan actual ya. Warna merah actual artinya kita bisa melihat di sini kalau kita tarik garis gitu ya, dari titik 510 sampai titik 550, kalau kita tarik garis maka garis tengahnya itu bisa kita gambarkan ada kenaikan, jadi nggak lurus. Nah, berbeda seperti contoh soal yang teman-teman kerjakan minggu lalu, kalau data itu kemudian kita tarik garis lurus gitu ya, dari data awal sampai data akhir, itu datanya, itu garisnya mungkin garisnya lurus. Berbeda dengan hal ini yang kita temui sekarang, kalau kita tarik garis dari data pertama sampai data terakhir, itu bisa garisnya ada incline gitu ya, ada sudutnya. Nah, ketika kita menghadapi kondisi seperti ini, maka kita sudah tidak bisa lagi menggunakan dua metode awal, yaitu moving average ataupun SAS, single exponential smoothing. Karena nanti diasumsikan forecast kita itu bentuknya akan seperti yang di garis kuning ini, sehingga kita akan terlambat menebak trennya gitu ya, atau bahkan kita tidak bisa membuat forecast kita itu membentuk garisnya tidak bisa incline. Gitu ya. Nah, itu kenapa kita butuh metode yang namanya double exponential smoothing. Nah, ini rumusnya. Ini rumusnya. Jadi nanti kita akan punya istilahnya ada ST, gitu ya, ada ST sama TT. Oke, ST itu di sini ada istilahnya adalah smooth series.
in usual manner using alpha. Jadi kita menggunakan indikator yang sama, menggunakan alpha juga. Nah, alpha yang kita gunakan ini nanti masuknya adalah sebagai ST-nya nanti. Oke, sebagai ST-nya, jadi kita ketemu lagi sama alpha, kita ketemu lagi sama 1 minus alpha. Nah, kemudian untuk menebak atau mengakomodir adanya tren, kita perlu satu indikator lagi, yaitu kita nanti menggunakan namanya beta. Oke, di mana beta ini itu adalah pengurangan ya, jadi ada ST minus 1 ya. Oke, jadi teman-teman harus hati-hati banget di sini. Jadi nggak susah sebenarnya, tapi teman-teman harus tahu kapan menggunakan T, gitu ya, kapan menggunakan T minus 1, gitu ya. Nah, itu yang teman-teman harus perhatikan. Nah, kemudian untuk melanjutkan forecast-nya, jadi forecast data berikutnya itu kita menjumlahkan antara ST dengan TT-nya, gitu ya. Di mana K ini adalah periodenya. Di mana periode ini adalah periode di sini T plus K, gitu ya. Ada periode T plus K. Jadi ST ini biasanya kita sebut dengan base, gitu ya. Di sini ada kata-kata base. Nah, TT itu biasanya kita sebut dengan trend, gitu ya. Meskipun sebenarnya juga nggak menggambarkan banget, gitu ya, karena dia kan hanya indikator. Ya. Oke, jadi saya ulangi lagi, di double exponential smoothing kita akan punya tambahan satu indikator lagi, yaitu indikator beta, gitu ya, di mana beta ini nanti digunakan untuk smoothing the trend. Ya, di mana tren ini disimbolkan itu dengan TT. Sementara base-nya atau series-nya itu disimbolkan dengan ST. Di mana kalau ST kita masih menggunakan indikator pertama yaitu alpha. Ya. Dan untuk menebak angka forecast-nya kita menjumlahkan antara ST dan juga TT dengan pengali. Di sini ada pengalinya atau koefisiennya adalah K. Ya. Nah, itu metode yang nanti teman-teman akan pelajari. Jadi di akhir video ini nanti akan saya berikan latihan soal. Silakan teman-teman coba ya, mencoba mengerjakan, ditelusuri gitu ya, menggunakan rumus ini gitu ya. Nanti akan saya sediakan data, teman-teman silakan mencoba. Jadi ada post test gitu ya, nanti akan saya ambil nilai di situ. Silakan teman-teman mencoba ya. Oke. Nah, tadi di awal juga saya sampaikan ke teman-teman. Nah, kalau misalnya tidak akurat gitu ya, tidak akuratnya berapa persen atau metode evaluasi apa yang bisa kita gunakan gitu ya. Nah, di sini ada namanya forecast errors. Oke, jelas dari awal kita sudah sepakat bahwa ada errornya gitu ya. Nah, errornya itu didapat dari angka forecast-nya dikurangi dengan demand-nya. Oke. Jadi kalau semakin kecil errornya gitu ya, semakin dekat angka forecast dengan data actual demand-nya, maka bisa kita katakan forecast kita akurat gitu ya. Nah, tapi kalau semakin lebar gitu ya, semakin lebar antara angka tebakan kita forecast dengan real demand-nya gitu ya, maka bisa kita katakan errornya semakin lebar, baik itu angka errornya minus atau positif gitu ya. Artinya kalau nanti kita dapat angka error yang negatif, berarti kan angka forecast atau tebakan kita itu kan jauh di bawah demand kita yang realnya gitu ya. Sementara kalau forecast kita, kalau error kita nilainya positif, maka angka forecast kita jauh di atas angka real demand-nya. Gitu ya. Jadi, either negatif atau positif nilai errornya. Kalau semakin besar angka errornya, ya berarti metode kita tidak akurat. Gitu ya. Nah, selain metode simple itu, gitu ya, kalau kita mau melihat, itu kan kalau kita melihat dari single data, gitu ya, membandingkan antara single data forecast dan single data actual. Nah, kalau kita mau membandingkan hasilnya, gitu ya, setelah kita melakukan forecast, itu menggunakan metode apa saja, Pak? Ya, jadi kita punya 3 metode, teman-teman, yang lazim dan biasa kita gunakan. Metode yang pertama adalah MAD, Mean Absolute Deviation. Oke. Jadi kalau kita sudah bicara mean, maka ya average, ya, artinya rata-rata, mean. Kemudian absolute. Nah, absolute ini dulu kita temukan di kalkulus ya teman-teman ya, bahwa datanya kita beri angka mutlak gitu ya, di mana ada garis depan dan garis akhir. Berarti kita mutlakkan atau dalam bahasa Inggrisnya kita absolute ya. Deviation.
Nah, deviation ini adalah penggambaran yang tadi sebelumnya saya jelaskan, ya, selisih antara forecast dan juga demand, gitu ya. Nah, tadi kan di narasi saya sebelumnya bahwa error itu kan bisa angkanya minus, gitu ya, artinya forecast kita jauh di bawah demand kita, atau errornya adalah positif, gitu, di mana angka forecast-nya jauh di atas, gitu, dari real demand kita. Nah, karena kita absolutkan, berarti kita istilahnya tidak mengakomodir baik negatif atau positif. Yang kita akomodir adalah akhirnya seberapa besar angka errornya. Ya. Nah, itu tujuannya dari MAD. Itu kenapa kita absolutkan. Oke, kita absolutkan, kemudian kita jumlahkan errornya, kemudian nanti kita bagi dengan jumlah datanya. Simple ya harusnya ya. Nah, yang kedua adalah mean square error. Oke, mean square error. Jadi kalau square berarti kita kuadratkan, gitu ya. Kita kuadratkan. Ini kurang ya, ini harusnya ada angka 2-nya di sini. Mean square error. Jadi ya, error yang kita temukan tadi, baik negatif maupun positif. Nah, yang di sini kita nggak menggunakan absolut ya. Jadi kita biarkan angkanya tetap negatif ke bawah dan positif ke atas, gitu ya, misalnya ekstrim gitu ya. Kemudian data tersebut kita squarekan, kita kuadratkan, ya. Setelah masing-masing data teman-teman kuadratkan, kemudian dijumlahkan, lalu dibagi dengan jumlah data. Jadi sama, menggunakan min juga. Oke. Nah, yang terakhir, kita menggunakan namanya metode MIPI. Ya. Kalau kalau dua metode sebelumnya nanti outputnya adalah angka, gitu ya. Nah, kalau MIPI, karena dikalikan dengan 100%, maka output dari metode ini adalah persentase nantinya. Ya. Persentase, kemudian caranya gimana? Nah, caranya sedikit berbeda dengan yang lainnya. Kalau MIPI, kita harus tahu errornya dulu. Oke, kita tahu errornya, kemudian kita bagi dengan real demand-nya. Jadi kita menggunakan GI di sini ya. Jadi errornya kita bagi dengan D-nya, kemudian kita absolutkan. Ya, jadi kita menggunakan absolut juga karena MIPI itu kepanjangan dari mean absolute percentage error. Jadi disingkat MIPI gitu ya, mean absolute percentage error. Jadi setelah kita bagi errornya dengan real demand-nya, oke, kemudian kita absolutkan, nanti teman-teman jumlahkan semuanya, kemudian dibagi dengan jumlah datanya, kemudian teman-teman kalikan dengan 100%. Oke. Nah, tujuannya kenapa Pak kok dikalikan 100%? Tujuan dari MIPI ini biar kita mendapatkan sebenarnya berapa persen sih gitu ya. Sebenarnya berapa persen tingkat kekeliruan dari metode yang kita gunakan. Ya, jadi kita pengen tahu persentasenya. Nah, jadi ada 3 metode. Kalau 2 metode sebelumnya outputnya adalah angka, kalau metode MIPI, dia outputnya adalah nanti bentuknya persentase. Oke, untuk yang ini bentuk lain ya, bentuk lain dari rumus yang ini lebih simpel mungkinnya bagi teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah MAD atau mean absolute deviation ya tadi ya pengertiannya ada di beberapa buku yang tidak menyebut MAD tapi menyebutnya MAE. Jadi mean absolute error. Jadi sebenarnya sama aja. Karena kan sebenarnya error tadi juga diartikan sebagai deviation ya. Di mana kita mengurangkan angka forecast kita dengan angka real demand. Jadi sebenarnya itu sama seperti deviation gitu. Jadi kan kita melihat jarak antara data tebakan dengan data aslinya. Artinya kan ada simpangan. Nah, itu kan sebenarnya juga pengertiannya deviasi. Ada yang menggunakan terminologi MAD atau mean absolute deviation, ada juga yang mengartikan dengan MAE atau mean absolute error. Jadi rumusnya sama ya. Jadi sigma absolute, jadi dikurangkan antara actual dan forecast, ya. Kemudian dibagi dengan N. Nah, berikutnya juga sama yang MSI. Jadi kalau ini menggunakan mean square error ya, ada juga yang menggunakan MSD atau mean square deviation juga ada. Jadi beda literatur, beda istilah biasa, tapi sama aja intinya. Jadi dikurangkan antara forecast-nya dengan actual, kemudian dikuadratkan, kemudian dijumlahkan, setelah itu dibagi N-1. Ya, N-1. Jadi kalau jumlah datanya 20, teman-teman kurangkan dengan
1 jadi 19 data. Nah, tapi di terminologi yang ini, N-nya itu dia tidak dikurangkan 1. Jadi, memang untuk metode MSE ini atau MSD ini ada dua buku ya yang menggunakan pendekatan yang berbeda. But it's okay, teman-teman boleh menggunakan 1/n atau 1/n-1, nggak ada masalah. Oke. Ya beda-beda tipis nanti hasilnya, tapi nggak ada masalah. Yang paling penting adalah teman-teman bisa menginterpretasikan metode yang teman-teman gunakan, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah MAPE, mean absolute percentage error, yaitu dengan mengurangkan actual kurangi forecast, oke, kemudian diabsolutkan, lalu dikurangkan dengan actualnya atau DP tadi ya, kemudian dikalikan 100, ya, kalikan 100%, kemudian di-sum, oke, kemudian dibagi dengan N. Oke, jadi ada 3 metode. Feel free to choose, teman-teman boleh menggunakan tiga-tiganya, atau salah satunya. Yang terpenting adalah teman-teman tahu menginterpretasikan hasil dari evaluasi forecast-nya teman-teman. Ya, itu yang paling penting. Oke, jadi ada tabel ya, biasanya ada tabel yang menggunakannya modelnya seperti ini untuk mengakomodir ketiga metode tadi. Jadi A minus F ini sama dengan error sebenarnya, ya. Ini masih ada angka minusnya, artinya dilihatkan gitu ya. Simpangan kiri atau simpangan kanannya dilihatkan. Kalau simpangan kiri itu artinya minus lah gitu ya. Kalau ada garis bilangan kan kalau sebelah kirinya 0 kan dia minus. Sebelah kanan 0 kan dia area positif gitu ya. Jadi dia masih gambarkan nilai minusnya sama nilai positifnya. Yang berikutnya sudah diabsolutkan. Oke. Sudah diabsolut error, artinya sudah positif semua. Yang bagian sini adalah di square, oke, di-squarekan atau dikuadratkan. Oke, yang dikuadratkan angka yang ini ya. Jadi menggunakan A-F ini kemudian dikuadratkan. Kemudian yang terakhir adalah error dibagi actual. Jadi error ini kan sebenarnya sudah diabsolutkan ya. Errornya sudah diabsolutkan, kemudian dibagi actual, kemudian kita kalikan dengan 100 gitu ya. Nah, ini ada yang dikasih persen, ada yang nggak dikasih persen gitu ya. Totalnya adalah 10, kemudian dijumlahkan ya, dijumlahkan kemudian dibagi dengan N. Ya. Ini hasilnya adalah 10,26% ya. Dibagi dengan N, ini dibagi dengan N-1, ini dibagi dengan N. Jadi 2,75, 10,86, dan MAPE-nya adalah 1,28%. Oke. Nah, yang paling penting, seperti yang saya sampaikan minggu lalu ya, yang terpenting adalah teman-teman kan levelnya S1. Sehingga pembedaan teman-teman dengan teman-teman yang D3 gitu ya, adalah teman-teman bisa menginterpretasikan hasilnya gitu ya. Ini kan angka. Teman-teman harus merubah angka ini menjadi informasi. Nah, gimana caranya? Teman-teman harus menginterpretasikan. Artinya 2,75 nih apa sih? Artinya 10,86 nih apa sih? Artinya 1,8% nih apa sih? Gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu pakai semuanya, tapi silakan gunakan salah satu boleh, salah dua boleh. Gitu ya. Yang paling penting adalah teman-teman bisa menginterpretasikan angka tersebut. Hasilnya itu bisa teman-teman interpretasikan. Ini ada juga MFI, MFI yang biasa disebut dengan bias. Nah ini adalah soal yang harus teman-teman kerjakan ya. Di sini ada data, ada data. Kemudian di sini teman-teman dibekali dengan ada tambahan data yaitu initial series. Jadi series awal, tadi kan series itu sama dengan ST ya. Series awal, kemudian ada initial trend dan TT awal. TT-nya adalah 2. Ini indikatornya ada alfa 0,2, beta 0,1. Nah, kemudian teman-teman diminta untuk membandingkan gitu ya. Gimana kalau alfanya 0,2 dan betanya 0,3. Jadi lebih gede betanya ya. Kemudian gimana kalau misalnya lebih gede alfanya? Alfanya 0,4, betanya 0,1. Hasilnya gimana? Silakan teman-teman compare dengan data yang ini.
seperti yang kemarin, kalau meng-compare, berarti teman-teman silakan gunakan chart. Ya, kemarin saya ajarkan kalau teman-teman mau menggambarkan pergerakan data, maka gunakan line chart, gitu ya, bukan gunakan bar chart. Kemudian, nah ini questionnya ya, pertama adalah compare the result with chart. Oke. Dengan berarti ada 3 skema ya, ada 3 skema karena ada perbedaan indikator. Yang skema pertama adalah alfanya 0,2, betanya 0,1. Skema kedua adalah alfanya 0,2, betanya 0,3. Kemudian skema yang ketiga adalah alfanya 0,4, betanya 0,1. Oke. Pertanyaan kedua adalah compare the MAD atau MAE ya, kemudian MSE dan juga MAPI ya. MFI-nya nggak usah, nggak apa-apa. Oke, jadi silakan teman-teman compare menggunakan 3 jenis ya, MAD, MAPI, MSE. Oke. Silakan di-compare dari ketiga skema ini ya, silakan di-compare dari ketiga skema ini, kemudian silakan teman-teman interpretasikan. Oke. Apa yang sebenarnya angka tersebut gitu ya, interpretasinya apa. Silakan teman-teman interpretasikan sehingga angka tersebut bisa menjadi sebuah informasi. Oke. Compare-nya kemarin juga sama gitu ya. Compare-nya misal yang ini lebih bisa lebih akurat menebak ini. Kemudian ternyata kalau alfanya dinaikin, dampaknya seperti apa. Kalau betanya lebih gede daripada alfa, dampaknya seperti apa. Itu yang teman-teman coba gambarkan ya nanti ya. Jadi teman-teman tidak hanya compare, tapi teman-teman menginterpretasikan bermacam skema itu tadi menggunakan chartnya yang teman-teman bikin. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah teman-teman menginterpretasikan hasil atau angka dari forecast error yang teman-teman sudah kalkulasi. Ya. So itu untuk minggu ini silakan dikerjakan, silakan dicoba, gitu ya. Dan jangan lupa nanti jam 4 sore teman-teman bersama asisten untuk mulai membagi kelompok, karena minggu depan kita mulai untuk modul 1 praktikum BPIC. Oke, good job, good luck. Nanti link assignment-nya juga sudah saya buat di e-learning, nanti silakan dikumpulkan di situ di minggu depan ya, di minggu depan di hari Rabu ya, sama seperti tugas yang pertama. Oke, tugas yang ini masih individu, silakan tolong jangan mencontek gitu ya. Kalau pengen tahu caranya boleh, tapi silakan teman-teman kerjakan sendiri. Jangan nyontek, jangan copy paste ya. Karena saya pasti tahu mana yang copy paste, mana yang ngerjakan sendiri gitu ya. Dan kalau teman-teman nggak bisa ini, pasti ke belakangnya akan keteteran ya. Karena ini menjadi foundation atau fondasi kita melakukan perencanaan PPIC berikutnya. Jadi teman-teman harus bisa sendiri gitu ya. Karena salah di depan, teman-teman juga akan salah berikutnya untuk lanjut ke metode-metode berikutnya. Gitu ya. So, terima kasih sudah nonton video ini. Silahkan dicoba dan terima kasih ya teman-teman ya. Mohon maaf minggu ini saya harus deliver dalam recording. Kita ketemu lagi insya Allah di Jumat depan. Oke. Saya tutup. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.